Tahukah Anda kenapa iblis lebih takut kepada orang yang berilmu dibanding ahli ibadah? Sebagai generasi muda yang tumbuh di era ketika pentingnya pendidikan telah disadari oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, kita tentu sudah sering mendengar tentang keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Salah satu hadis yang cukup terkenal diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat dan makhluk di langit maupun di bumi, bahkan ikan-ikan di lautan, akan memohonkan ampun untuk orang yang berilmu." Para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis ini menunjukkan betapa Islam sangat memuliakan ilmu dan para penuntutnya. Bahkan, orang yang berilmu lebih utama dibanding mereka yang hanya tekun beribadah, namun tidak memahami ajaran agama dengan benar. Dalam Islam, menuntut ilmu tidak hanya bernilai duniawi, tapi juga merupakan bentuk ibadah dan kewajiban agama. Lebih dari itu, ada pula sebuah kisah menarik yang dapat menjadi motivasi bagi kita dalam menuntut ilmu. Kisah ini menggambarkan bagaimana iblis lebih takut kepada orang berilmu daripada kepada orang yang rajin beribadah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi sebuah masjid. Di dekat pintu masjid, beliau melihat iblis sedang berdiri. Lalu Nabi bertanya, "Wahai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Iblis pun menjawab, "Aku ingin masuk ke dalam masjid untuk mengganggu salat orang yang sedang salat itu. Tetapi aku takut kepada seorang laki-laki yang sedang tertidur di pojok sana." Rasulullah kembali bertanya, "Kenapa kamu tidak takut pada orang yang sedang salat, padahal dia sedang bermunajat kepada Tuhannya, dan justru takut pada orang yang sedang tidur?" Iblis menjawab, "Orang yang sedang salat itu adalah orang bodoh. Aku bisa dengan mudah mengganggu kekhusyukannya. Tapi orang yang sedang tidur itu adalah seorang alim, seorang yang berilmu. Jika ia bangun, dia akan membongkar tipu dayaku dan membimbing banyak orang menuju kebenaran. Itu yang aku takuti." Kisah ini memberi pelajaran berharga bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya sarana untuk memahami dunia, tapi juga perisai melawan kebodohan dan tipu daya setan. Menjadi orang berilmu bukan hanya mulia di hadapan manusia, tapi juga menakutkan bagi musuh kebenaran.